Jadi kelihatan saat ini kejaksaan sedang menarget crazy crazy rich ya bang ya, crazy rich yang istilahnya mereka nih kaya, tetapi patut dicurigai dari mana asal usul kekayaannya karena mereka OKB gitu kan. Nah sebelumnya sudah kena Budi Said tuh, Budi Said juga kan gebrak Antam kan di situ. Nah selain Budi Said, sekarang ini ada yang tentang korupsi timah bang. Korupsi timah ini sudah ada 15 tersangka bang. Ya, salah satu tersangkanya Helena Lim dan Harvey Muiz di situ. Mereka ini terkait korupsi timah 270 triliun itu uang yang modus mereka pakai CSR. Jadi seolah-olah uang itu untuk community service, tapi ternyata uang itu bukan community service, dipakai untuk kepentingan mereka sendiri bang. Dan dilakukan melalui pencucian uang melalui perusahaannya milik si Helena Lim. Helena Lim ini punya perusahaan money changer bang, ya. Tapi sebenarnya money changernya ini hanyalah kedok. Money changernya dia ini kalau orang tahu bang, itu mencuci uang, banyak uang kotor. Bukan hanya uang korupsi timah, tetapi juga uang judi online bang. Di belakangnya itu ada RBT, bos judi online. Modus yang udah lama terjadi bang. Jadi uang mereka ini bisa jadi crazy rich, bisa jadi kaya ya karena gemplang uang pemerintah, korupsi dari situ, gratifikasi. Ya 271 triliun, makanya nggak heran Harvey Muiz itu bisa beliin anaknya private jet di sini ya. Jadi ini seharusnya bang, kejaksaan jangan hanya berhenti di pidana tipikor, tapi harus dia masuk nih bang ke pidana pencucian uang TPPU-nya. Ya kenapa? Dengan pencucian uang maka nanti kejaksaan bisa mengambil atau recover dia punya kerugian negara bang, karena 271 triliun loh, ya kan? Itu dia bisa dapatkan dengan menyita aset-aset nanti milik Harvey Muiz yang sudah mengalir ke pribadi dia dan juga ke Sandra Dewi ya. Jadi Sandra Dewi itu sama anaknya itu bisa menikmati hidup mewah itu dari hasil korupsi bang, dari hasil korupsi suaminya. Di situ pengalir uangnya ke mereka, dan inilah yang harus disita di situ. Ya jangan sampai negara ini rugi, masyarakat rugi, ya kan, dipakai oleh golongan-golongan the haves yang hidup dari hasil korupsi bang. Guys, suaminya Sandra Dewi itu katanya disinyalir dapat 20 tahun penjara ya, dan denda 1 miliar. Menurut kalian worth it nggak sih dengan dia sudah membuat kerugian negara yang begitu besar, triliunan ya, walaupun tidak dipegang sendiri atau tidak dimakan sendiri, namun dialah salah satu dari ujung tombak dari ininya ya, korupsi tersebut gitu loh. Nah, kalau menurut saya nih, apa sih kok cuman segitu gitu loh? Harusnya lebih berat lagi dong. Masa 1 miliar? 1 miliar itu anggap seperti 100.000 buat dia. Paham? Atau 1 juta lah buat dia gitu loh. Ya ampun, gak ada apa-apanya kali 1 miliar dibandingkan dia bertahun-tahun mengeruk uang negara gitu tanpa kita tahu. Hey, para penegak hukum, seharusnya undang-undang kalian itu diperbaharui semuanya. Harusnya orang yang melakukan korupsi itu dimiskinkan. Jangan cuma segitu, belum lagi potongan-potongan penjara nanti, potongan-potongan tahanan dan sebagainya. Delalah paling cuma 5 tahun dari 20 tahun itu. Kalau 1 miliar mah merem dong. Coba, secara istrinya aja sebagai seorang artis yang punya endorsement banyak, dia juga punya banyak duit dan sebagainya dari hasil pemberian selama jadi istri dan sebagainya. Iya dong, 1 miliar mah aduh, jual tas Hermès-nya aja udah ketutup kali gitu loh. Nah ini loh salah satunya nih, harusnya kalian penegak hukum jangan kong kali kong ya. Yuk tegakkan dan miskinkan orang-orang yang korupsi itu. Setuju nggak kalian? Mudah-mudahan setuju sama saya ya. Kayaknya enak banget ya orang korupsi. Kita susah-susah cari duit kemana-mana, dia enak-enakan dapat duit dan menikmati semua fasilitas, private jet, barang-barang branded.
Kok sirik? Nggak sirik, tapi ini sebagai pengingat kita bahwa apa yang kita kerjakan itu harus halal. Paham? Salam. 270 triliun dikorupsi. Wow. Lihat suaminya Sandra Dewi deh. Itu pas ditangkap ya, raut mukanya tuh nggak kelihatan sedih, santai gitu. Aura orang kaya emang begitu, atau dia udah sadar nih kalau hukum di sini kan nggak ditakuti orang berduit. Aduh, ini 270 triliun kalau lu pakai buat bayar kosan yang 8,5 per bulan, itu lu bisa ngekos sampai ribuan tahun. Nih buat yang bingung mana bedain Sandra Dewi sama Dewi Sandra. Kalau Dewi Sandra tuh yang pakai hijab, nah kalau Sandra Dewi yang pakai hajib. Ini kasus ini nih bikin cewek bingung nih. Giliran setia, korup ternyata. Aduh, mau kasihan sama Sandra Dewi lebih kasihan hidup loh. Ya sahur aja masih pakai gorengan diangetin. Ya miskin-miskinnya Sandra Dewi mah nggak akan denger tuh token bunyi. Kira-kira dimiskinkan nggak ya? Kalau cuma di penjara doang mah ya nggak bikin jerak. Keluar penjara juga harta masih di mana-mana. Ya semoga aja nggak ada fasilitas mewah. Dulu sih ada tuh yang menyetujui undang-undang perampasan aset, tapi sampai sekarang belum disasahin. Cie, takut ya. Gue yang takut sekarang. Harvey Moise dijerat pasal Tipikor, ancaman hukuman maksimal buih seumur hidup. Suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moise, menjadi tersangka anyar dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022. Berapa ancaman hukuman penjaranya? Sudah ada 16 tersangka yang terjerat dalam kasus korupsi komoditas timah ini. Selain Harvey, baru-baru ini Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Helena Lim sebagai tersangka. Kasus yang menjerat Harvey Moise sebagai tersangka sama dengan kasus yang menjerat Helena Lim. Dia diduga terlibat kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Terbuka periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu Saudara HM. Selaku perpanjangan tangan dari PT RBT, ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Jampitsus, Kejagung, Kuntadi, di kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024, malam. Kuntadi mengatakan Harvey jadi tersangka dalam perannya sebagai selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Harvey disebut pernah menghubungi mantan Direktur Utama PT Timah Terbuka tahun-tahun 2016 sampai tahun 2021, MRPT alias RZ. Adapun kasus posisi pada perkara ini, bahwa sekira tahun 2018 sampai dengan 2019.